pemirsa, kabar apa sajakah yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial belakangan ini? Zozi Bini Tunzi, Miss South Africa, terpilih menjadi Miss Universe 2019 dan berhak mengenakan mahkota seharga 70 miliar rupiah. Sudah salah, tetap ngeyel, merokok di dalam gerbong KRL hingga harus diusir paksa. Duh, mau terkenal kok gini banget? Ada juga aksi kucing yang malah nyungsep dan susah bangunnya. Seluruh informasi tersebut akan kami rangkum dalam segmen Naon Sosmed berikut ini. Belasan hingga puluhan ular kobra menjadi momok bagi warga Citayam dan Jawa Tengah. Salah satunya Sarmiati, pemilik warung mie ayam di Klaten yang diteror belasan kobra selama sepekan berturut-turut. Banyak warga yang juga mengungsi akibat teror ini, seperti yang terjadi di Jember dan Ciracas. Peneliti herpetologi Dr. Amir Hamidi menjelaskan bahwa Pulau Jawa adalah habitat asli ular kobra. Musim hujan seperti sekarang menjadi musim ideal menetas telur kobra. Induk kobra yang kehilangan habitat akhirnya bertelur di persawahan dan menjadi biang dari teror anak kobra yang terjadi di berbagai daerah. Tetap waspada ya pemirsa, karena hingga kini masih banyak ditemukan anak kobra di berbagai daerah. Sebuah Lamborghini berwarna merah dan emas tampak mengeluarkan asap di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Seorang pengemudi berhasil mengabadikan momen kepanikan penumpang Lamborghini yang ternyata adalah dua orang wanita berbaju merah muda. Pemadam dan polisi yang bantu mengamankan mobil menyatakan bahwa mobil tidak terbakar semuanya dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Setelah pemeriksaan, yang mengeluarkan asap adalah radiator mobil, diduga karena overheat. Mobil tersebut dibawa ke pos polisi karena saat diperiksa tidak ditemukan surat-surat yang lengkap. Warganet pun membanjiri kolom komentar begitu mengetahui kejadian ini. Pada cepat bener ya nyambernya. Sebuah video memperlihatkan seorang pria dalam kereta rel listrik merokok ini viral tersebar di berbagai media sosial. Lihat aja nih pemirsa, dengan santainya pria yang menggunakan headphone dan handy-talkie merokok di dalam gerbong kereta rute Tanah Abang, Rangkas Bitung. Ia juga tak mengindahkan teguran dari petugas, bahkan malah dengan sengaja tetap merokok. Akhirnya seorang pria berompi security memaksa dia untuk turun dari kereta di stasiun Cilejit. Dia lalu membubuhkan tanda tangan di atas materai dalam selembar surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Duh mas, kalau mau terkenal atau bikin konten demi penonton dan uang, gak gini juga caranya. Yang ada malah bikin susah orang-orang karena kereta jadi tertunda berangkatnya. Dalam ajang Miss Universe 2019, Indonesia mengirimkan wakilnya Frederica Alexis Cole yang juga pemenang Putri Indonesia 2019 untuk mengikuti perhelatan Ratu Sejagat di Amerika Serikat. Torehan gemilang pun akhirnya berhasil dicatatkan Frederica. Finalis termuda dengan usia 20 tahun ini lolos ke babak 10 besar Miss Universe 2019. Dengan raihan tersebut, Frederica mencatat sejarah sebagai wakil Indonesia pertama yang masuk ke dalam jajaran 10 besar sejak Indonesia pertama kali mengirimkan wakilnya pada tahun 1993 di kontes tersebut. Gelar Miss Universe 2019 akhirnya jatuh pada Miss South Africa, Zozi Bini Tunzi. Sejak awal penjurian dalam malam final, Zozi Bini memang sudah memukau para juri dengan penampilan serta jawabannya yang menawan. Terlebih sebagai aktivis, ia fokus berkampanye mengenai stereotip dalam gender. Ia sangat bangga ketika menyuarakan kecantikan natural dan mendukung wanita untuk mencintai diri mereka sendiri.
Ucapan selamat pun mengalir di berbagai media sosial dari seluruh penjuru dunia. Di Twitter, namanya bahkan masuk dalam 3 besar trending topik dunia. Banyak yang mengungkapkan rasa bangganya pada Zuzi Bini karena berhasil melawan stereotip bahwa pemenang Ratu Sejagat berkulit putih dan berambut panjang. Layaknya ayah yang suka bermain dengan anak, pria ini punya cara tersendiri agar anaknya senang. Bermodalkan sebuah sodotan dan tayangan kartun Tom and Jerry, ayah ini melakukan aksi seolah-olah berinteraksi dengan si kucing Tom. Sesuai adegan di video, ia menggeser mangkuk Tom, menggeser, menyedot, dan menyemburkan susu ke wajah si kucing musuh Jerry ini. Putrinya pun tampak senang melihat aksi sang ayah. Wah, untung aja si bapak hafal adegannya ya. Kalau enggak kan malu juga. Selalu berhati-hati ya pemirsa saat membaca atau menerima suatu berita. Kalau belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan disebar ke banyak orang. Sebuah video yang tersebar di media sosial Facebook dengan akun Jimmy Joel menyebutkan telah terjadi perampokan di sebuah toko emas di Pematang Siantar, sehingga menimbulkan keresahan warga di Sumatera Utara. Namun setelah ditelusuri, ternyata kejadian tersebut bukan terjadi di Pematang Siantar, melainkan di Kedah, Malaysia. Terlihat seorang perampok menggunakan helm putih masuk ke dalam toko emas, nekat menodongkan senjata tajam yang membuat 2 orang penjaga kabur ketakutan. Dia dengan santainya langsung menggasak emas-emas meskipun alarm toko sudah berbunyi. Hingga kini polisi Kedah masih mencari tersangka yang membawa emas senilai Rp200.000 Malaysia atau setara lebih dari Rp674 juta. Ada saja memang tingkah warga plus 62. Dari belakang sih nggak ada yang aneh. Tapi lihat aja nih pemirsa, saking santainya si bapak naik motor sambil main gitar. Lupa nggak mau main gitar di rumah aja atau di warung kopi. Aksi seperti ini jangan ditiru ya pemirsa, karena sangat membahayakan, bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Tingkah kucing emang gak ada habisnya. Entah apa yang dilihat kucing putih ini di bawah meja, sampai nyungsep. Dengan posisi kaki di atas, ia seolah minta tolong untuk dibantu bangun dari tempat sempit antara sofa dan meja. Namun berkat kegigihannya, ia berhasil jatuh dan melompat kembali ke atas meja. Sontak, kegemasan kucing ini viral di sosial media. Cing, jangan diulangi lagi ya. Ini yang videoin juga bukannya bantuin, malah ketawa-ketawa. Ketawa ah. Perhelatan SEA Games 2019 masih berlangsung di Filipina. Salah satu cerita menarik SEA Games 2019 adalah aksi penyelamatan peselancar Filipina kepada peselancar Indonesia yang tergulung ombak. Awalnya Kak Sugay dan Arif sedang bersaing ketat pada nomor longboard putra di La Union Jumat silam. Tiba-tiba saja tali kekang yang dikenakan Arif lepas dan peselancar itu tersapu ombak. Kak Sugay melihat kejadian tersebut langsung datang menyelamatkan Arif dari sapuan ombak yang mencapai 3 meter. Dengan rela hati, atlet Filipina itu harus melepas medali emas demi menyelamatkan nyawa Arif. Aksi Kak Sugay ini menuai banyak pujian termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo. Melalui Twitternya, Bapak Jokowi mengungkapkan bahwa kemanusiaan di atas segalanya. Tetap semangat Arif dan Kak Sugay. Terima kasih masih menyadarkan bahwa banyak orang baik di dunia ini. Di Solo ternyata ada es teh yang bukan sembarang es teh. Bagaimana tidak? Sejak dibuka pukul 7 pagi, banyak pembeli yang sudah antre di depan warung es teh manis milik Ibu Warsinem. Saking ramainya, saat siang hari es teh jualannya sudah habis tak tersisa. Menurut para pembeli, mereka menyukai es teh manis racikan Bu Warsinem karena memiliki kombinasi rasa sepat, manis, dan juga kental hingga membuat ketagihan.
Nah, kalau Anda sedang berada di Solo, bisa dicoba pemirsa. Membeli es teh manis Bu Warsnem yang harganya Rp2.500 saja. Wah, pantesan laris manis ya. Sudah enak, murah pula. Mungkin ini peringatan bagi kita semua ketika berada di jalan raya untuk menghindar berada di belakang truk bermuatan beton atau alat berat. Sebuah kecelakaan mengerikan yang melibatkan mobil dengan 2 truk terjadi di Runoyoso, Lumajang. Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan tersebut disebabkan oleh truk pengangkut tiang listrik yang mengalami pecah ban dan oleng ke arah kanan. Dari arah berlawanan ada dump truck melintasi sehingga terjadi benturan, menyebabkan pengikat beton terlepas mengenai mobil di belakangnya. Akibat kecelakaan ini, pengendara mobil putih dengan plat nomor berkode N dilaporkan meninggal dunia.